laporan praktikum itu bukan sekedar ditulis begitu saja, tapi coba usahakan Anda mencari jurnal untuk dasar dari praktikum yang kita gunakan, supaya Anda belajar nanti untuk menulis proposal. Karena laporan praktikum itu bisa menjadi langkah untuk belajar bagaimana menulis proposal yang baik untuk suatu penelitian. Semakin rajin kita menulis, maka kita akan makin paham apa yang harus kita tulis, bagaimana cara menyampaikannya, karena sekarang tidak boleh lagi hanya di copy paste, dipindahkan tulisan yang ada dari jurnal, kita pindahkan ke tulisan kita. Itu tidak boleh lagi, karena nanti akan ada uji similarity, kemiripan tulisan Anda dengan tulisan yang Anda sitar dari literatur ataupun dari buku. Jadi praktikum belum kita mulai, mungkin baru dimulai mungkin sekitar bulan September. Jadi hari ini saya harapkan sudah mengisi absen di e-learning, dan saya berharap juga ada absen yang dibuat di Google Form. Tolong ketua kelas buatkan supaya nanti ada saya lebih tahu siapa yang memang hadir di e-learning atau hanya sekedar mengisi absen saja. Kemudian saya harapkan saya tidak mengharuskan Anda on cam, karena saya pun kalau on cam sinyal saya sedikit bermasalah. Tapi kalau Anda bertanya silakan on cam, kalau tidak tolong tampilkan profil wajah Anda supaya saya kenal. Jangan hanya videonya gelap saja, tidak ada foto dari Anda. Jadi sesuai dengan wajah Anda, bukan foto kesukaan Anda gitu ya. Jadi tolong tampilkan biar saya kenal dengan wajah Anda. Dari foto tidak apa, karena kalau pasang kamera itu lebih banyak untuk makan kuota internetnya. Jadi silakan, cuma tolong tampilkan profil wajah Anda. Jadi sekarang izinkan saya untuk share dulu tentang materi yang akan Anda dapatkan tiap minggu, walaupun 2 minggu yang lalu itu sudah saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan kembali di sini. Sudah ya, terlihat ya. Apa yang saya share sudah terlihat. Mohon maaf, ini dalam bentuk Word. Jadi Sudah, Bu. minggu yang lalu saya sudah menyampaikan RPS secara umum, kontrak perkuliahan. Jadi kita itu kuliahnya 16 kali pertemuan. Kemarin sudah terkena 1 kali libur 17 Agustus. Jadi kita kuliah itu sampai akhir November. Desember kita sudah ujian semester. Jadi kalau nanti waktunya tidak cukup karena kemarin terkena libur, kita akan menambahkan 1 kali pertemuan. Bisa saja diambil dari jadwal praktikum supaya tidak mengganggu perkuliahan Anda. Nah, pertemuan itu minimal 14 kali untuk perkuliahan, 1 kali untuk UAS, 1 kali untuk UTS. Kemudian kemungkinan ada kuis yang bisa disampaikan mendadak, bisa disampaikan secara terstruktur. Jadi silakan Anda untuk bersiap-siap kapan untuk diadakan kuis. Bahan yang sudah saya sampaikan di kuis tidak akan saya uji lagi untuk ujian berikutnya. Jadi begitu juga nanti kalau uji UAS adalah bahan yang belum saya ujikan. Kenapa demikian? Untuk
memberi kesempatan Anda lebih memahami materi yang akan diuji. Karena kalau kita ulang dari awal, Anda harus belajar banyak yang harus diingat kembali, banyak yang harus dipahami, mungkin jawabannya kurang pas. Nah, nanti kalau untuk semester saya tidak akan memberikan ujian lagi, cukup dari Pak Sa. Di minggu kedua, jadi di hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar dari fisiologi tumbuhan dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian aspek praktis apa yang akan ditemukan di dalam fisiologi tumbuhan. Nah, di dalam kajian fisiologi tumbuhan ini, karena kita mempelajari hanya kelompok tumbuhan, akan mempelajari bagaimana proses metabolisme yang terjadi di dalam tumbuhan yang menyangkut selama kehidupan tumbuhan itu, mulai dari biji berkecambah, kemudian tumbuh menjadi anakan, menjadi tanaman dewasa, faktor apa yang mempengaruhinya. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi, adalah faktor yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri yang kita sebut dengan faktor genetik atau faktor hereditas. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu tempat. Dia akan tetap selamanya di mana dia ditumbuhkan. Maka dia harus beradaptasi dengan lingkungan di mana dia tumbuh. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi, kita harus mengetahui bagaimana karakter atau ciri dari tumbuhan tersebut. Jadi Anda harus mengingat lagi pelajaran morfologi tumbuhan dan anatomi tumbuhan. Karena proses fisiologi itu erat kaitannya dengan bentuk morfologi dari tumbuhan, kemudian anatomi dari tumbuhan itu sendiri. Antara tumbuhan C4 dengan C3 itu anatominya berbeda pada daun. Kemudian bentuk-bentuk daun ada adaptasinya dengan lingkungan. Di antaranya adalah kita melihat kaktus, kenapa ukurannya lebih kecil, sedangkan tanaman banyak air biasanya ukurannya lebih lebar dibandingkan dengan tanah yang terkena oleh pada daerah yang kering. Nah, kemudian minggu berikutnya kita akan belajar tentang hubungan air dengan tumbuhan. Kenapa dipelajari hubungan air dengan tumbuhan? Karena kita tahu bahwa air adalah bahan pokok yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air ini mempunyai banyak kegunaan, diantaranya adalah salah satunya bahan baku fotosintesis, kemudian media bagi berbagai reaksi kimia di dalam tumbuhan, kemudian dia bisa bersifat mendinginkan suhu di dalam tumbuhan melalui proses yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi adalah hilangnya air berupa uap dari jaringan tumbuhan. Jadi kalau bukan dari jaringan hidup, itu namanya evaporasi. Jadi Anda mengenal istilah evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi itu adalah air yang hilang di permukaan dengan air yang hilang dari jaringan tumbuhan. Misalnya sungai atau tanah itu dikatakan evaporasi atau hanya proses penguapan. Jadi tidak melewati jaringan-jaringan yang khusus. Nah, minggu keempat kita akan belajar tentang nutrisi tumbuhan. Di dalam nutrisi tumbuhan ini kita akan membahas sedikit tentang tanah. Karena secara alami tumbuhan itu hidup dengan media tanah. Walaupun sekarang sudah ada orang untuk menumbuhkan di media air. Bahkan hanya dengan semprotan uap air tumbuhan itu sudah bisa hidup. Tapi secara alami media hidup bagi tumbuhan itu adalah tanah. Hara itu berasal dari dalam tanah. Kalaupun secara hidroponik orang akan membuat kompleks senyawa hara yang akan digunakan itu juga diambil dari dalam tanah. Tanah adalah hasil pelapukan dari batuan yang ada di permukaan bumi melalui proses fisik dan kimia. Akan terbentuklah tanah, itu akan mengandung hara-hara mineral
yang dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan. Kemudian minggu kelima kita akan berbicara enzim, karena di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi sebagai katalisator adalah enzim. Kita tidak bisa langsung menggunakan, misalnya Anda mendidihkan air, kemudian Anda tambahkan sendok di sana, maka air akan lebih cepat mendidih dibandingkan jika hanya air yang Anda panaskan, atau jika Anda menggunakan bahan yang bukan dari logam, misalkan menggunakan belanga yang terbuat dari tanah liat, maka air itu akan lebih lama panasnya di dalam media belanga bila dibandingkan dengan menggunakan wadah dari logam. Nah, di sini kerja enzim adalah sebagai biokatalisator, katalis yang bersifat biologis. Jadi dia terdiri dari senyawa protein dan non protein. Fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi di dalam reaksi kimia. Reaksi kimia itu biasanya merubah satu senyawa kompleks menjadi sederhana, atau merubah senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, yang kita kenal dengan istilah prosesnya terlibat di dalam proses metabolisme yang dibagi ke dalam kedua kelompok, anabolisme dan katabolisme. Jadi jangan terbalik. Anabolisme adalah penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, sedangkan katabolisme adalah penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Kalau reaksi kimia anabolisme itu membutuhkan energi, sedangkan katabolisme biasanya menghasilkan energi. Nah, untuk merubah bentuk-bentuk senyawa itu, misalnya dari gula C6H12O6 untuk menjadi CO2 tambah H2O melalui proses respirasi, itu menggunakan enzim. Nah, enzim apa saja yang terlibat di sana? Sangat banyak sekali. Jadi kerja enzim itu bisa menghasilkan suatu produk bisa menjadi substrat untuk enzim berikutnya. Nah, kemudian metabolisme nitrogen dan sulfur. Kenapa dipelajari? Kita tahu bahwa nitrogen tidak terdapat di dalam senyawa karbon. Jadi untuk pembentukan yang namanya protein bisa dijadikan sebagai enzim. Protein digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka diperlukan unsur nitrogen. Unsur nitrogen ini memang banyak terdapat di alam. 78% dari udara itu mengandung unsur nitrogen. Tapi tidak semua tumbuhan bisa memanfaatkan nitrogen yang bebas. Maka caranya adalah dengan melakukan simbiosis dengan mikroorganisme, antara lain dengan menggunakan rhizobium. Nah, kemudian sulfur sangat digunakan untuk membentuk jenis asam amino metionin, cysteine. Asam amino ini sangat penting di dalam proses metabolisme dari tumbuhan. Dari 20 macam ada beberapa yang mengandung sulfur. Nah, itu akan kita bahas. Sulfur ini biasanya didapatkan dari aktivitas Gunung Merapi. Dan kita juga akan membahas sedikit tentang unsur P. Nah, P itu adalah satu-satunya unsur di alam yang tidak melewati, dia hanya di alam, tidak melewati udara. Sedangkan nitrogen, sulfur, metabolismenya itu melibatkan air, tanah, dan udara. Kemudian minggu ke-7 kita akan bahas hormon tumbuhan. Hormon ini adalah senyawa alami yang disintesis oleh tumbuhan pada salah satu bagian dari tumbuhan, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain yang membutuhkan. Jadi hormon ini bukan nutrisi. Jadi dia berperan di dalam proses perkembangan dari tumbuhan. Perkembangan itu adalah proses yang menuju diferensiasi dan spesifik dan memiliki fungsi yang spesifik.
Misalnya untuk perkembangan dari organ vegetatif menjadi organ generatif. Kenapa kuncup bunga bisa berkembang menjadi kuncup daun bisa berkembang menjadi kuncup bunga. Bunga akhirnya berkembang menjadi buah, buah menghasilkan biji. Nah, jadi ada hormon yang berguna untuk pembungaan, ada hormon yang berguna untuk pertumbuhan, ada hormon yang berguna untuk memperbesar ukuran dari buah yang dihasilkan oleh tanaman, ada hormon yang berfungsi untuk membentuk apakah hanya bagian akar yang lebih banyak atau bagian shoot yang lebih banyak. Nah, itu lebih jauh untuk morfogenesis Anda bisa pelajari di kultur jaringan, karena di mata kuliah kita tidak ada morfogenesis. Kemudian minggu ke-8 itu UTS. Jadi saya sebatas sampai UTS. Jadi UTS ini nilainya 35%. NTR itu terdiri dari kuis dan tugas itu 25%. Sedangkan nilai dari UAS itu 40%. Jadi nilainya komposisinya lebih tinggi di UAS. Jadi diharapkan Anda mengikuti semua kuis yang diadakan, mengikuti UAS dan UTS. Kemudian kalau ada tugas tolong dikerjakan, karena itu adalah komponen nilai. Kalau salah satu komponen nilai Anda kurang, maka nilai Anda tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Nilai A didapat jika nilainya 86. Nah, bagaimana dengan kehadiran saya, Bu, di perkuliahan? Kehadiran saya perhitungkan untuk menentukan apakah Anda itu layak untuk mendapatkan A atau tidak. Kalau Anda pun bisa menjawab, tapi nilai Anda 85,9, nah itu kalau di sistem SIMAK itu Anda masih mendapatkan nilai B. Nah, apa untuk meningkatkan nilai Anda itu? Yaitu dengan meningkatkan aktivitas di perkuliahan, kemudian rajin menjawab pertanyaan ataupun bertanya di dalam perkuliahan. Nah, itu cara untuk merubah nilai Anda yang ibaratnya menggantung. Kalau dikasih B itu kan dimulai dari sekitar 80 itu masih B. Nah, kalau Anda 85,9 itu kan kalau dikasih B terlalu riskan. Jadi bagaimana cara menaikkannya? Jadi untuk nilai Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Kalau semua komponen terpenuhi, kami pun akan mempertimbangkan. Tapi kalau Anda mahasiswa yang tidak UTS, sudah dihubungi pada waktu pemasukan nilai, tapi tidak pernah membalas komunikasi dari dosen. Kalau saya masih saya hubungi. Jadi tolong kalau Anda dihubungi, apa yang kurang tolong dilengkapi. Karena kalau tidak, dari mana kami akan mencarikan nilai untuk Anda? Kalau tidak ada bukti fisiknya, Anda melakukan ujian, maka salah satu komponen kosong, nilai Anda tidak mungkin mendapat nilai B. Taruhlah C mungkin dapat karena UAS dan UTS Anda tinggi. Tapi itu masih akan kurang. Nah, kemudian untuk remedi, Unsri kan mengadakan remedi. Remedi itu batas waktunya ada. Jadi jangan lewat dari waktu tersebut karena kami dibatasi oleh waktu. Jadi kalau Anda merasa kurang, nanti kan diberitahu tuh nilainya keluar sementara seperti ini. Maka akan diadakan remedi. Kalau di remedi masih belum bagus, ya itulah nilai yang akan diberikan kepada Anda. Di dalam fisiologi tumbuhan ini, Anda tidak diharapkan menghafal, tapi memahami proses yang terjadi. Tahu reaksi kimia dari fotosintesis, tahu CO2 tambah H2O, terus apa lagi yang harus ada?
Apalagi yang harus ada, kalau ada Sinar cuman ada matahari. CO2 H2O saja kan reaksi kimianya tidak berjalan. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Apa Jadi yang jawab harus Bu, ada di sana? Cahaya, Bu. Matahari, Bu. Ya, energi dari Yang cahaya matahari Bu. energi dari cahaya. Jadi kalau secara alami energi dari cahaya matahari. Bagaimana dengan daerah-daerah yang misalnya daerah kutub yang hanya mendapat cahaya matahari dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dengan teknologi orang sudah mampu membuat lampu listrik dengan panjang gelombang yang sesuai dengan pancaran sinar matahari dengan panjang gelombang 680 dan 720. Sehingga di ruangan tertutup pun orang sudah masih bisa untuk menumbuhkan tanaman, bisa berfotosintesis dengan baik, bisa menghasilkan buah ataupun menghasilkan biji. Jadi cahaya itu bisa diatasi jika cahaya tidak cukup. Nah, satu lagi apa yang diperlukan di samping cahaya? Kalau ada cahaya, tidak ada komponen tersebut, maka tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Apa? Izin menjawab Bu, klorofil Bu. Klorofil. Itu yang jawab Rijal ya? Iya Bu. Ya, makasih Rijal. Jadi harus ada yang namanya klorofil untuk tumbuhan tingkat tinggi. Jadi kalau klorofil itu tidak ada, apakah tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis? Tidak, karena pigmen penyerap energi itu tidak hanya klorofil. Banyak pigmen yang bisa menyerap energi cahaya. Jadi seperti kita tahu bahwa misalnya alga coklat, dia tidak berwarna hijau, dia berwarna coklat. Tapi bisa enggak dia berfotosintesis? Bisa, karena dia mempunyai pigmen yang khusus. Jadi ada pigmen warna merah, pigmen berwarna kebiruan, kemudian pigmen berwarna kekuningan. Nah, itu bisa menyerap energi, bisa digunakan untuk fotosintesis. Tapi kenapa secara umum orang membuat reaksi kimia dari fotosintesis itu adalah adanya klorofil? Karena rata-rata tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di permukaan bumi ini memiliki pigmen yang namanya klorofil. Kalau tumbuhan seperti alga tadi, alga itu bukan tumbuhan tingkat tinggi, dia tumbuhan tapi dia termasuk kelompok protista. Jadi alga itu ada alga yang makro, ada alga yang mikro. Kita tahu kelompok protista adalah organisme yang memiliki sifat seperti hewan dan tumbuhan. Jadi dia bisa bergerak, karena dia mempunyai flagel ataupun memiliki silia. Kemudian dia bisa juga seperti tumbuhan, bisa melakukan fotosintesis. Tapi kelompoknya itu sudah berbeda. Jadi misalnya alga kalau dikategorikan orang adalah tumbuhan tingkat rendah, belum mempunyai organ yang disebut dengan kormopita. Jadi belum bisa dibedakan mana akar, mana batang, mana tumbuhan. Kalau kita berbicara tentang tumbuhan, ciri dari tumbuhan itu apa? Dia memiliki organ. Organnya apa saja? Ada yang disebut batang, ada yang disebut dengan akar, ada yang disebut dengan daun. Bagaimana dengan bunga, buah, dan biji? Bunga, buah, dan biji adalah hasil modifikasi dari organ vegetatif. Bagaimana dengan umbi? Umbi itu kan ada umbi batang, ada umbi akar. Itu adalah hasil dari modifikasi. Jadi modifikasi itu adalah perubahan bentuk dan struktur pada suatu organisme. Jadi kalau misalnya bunga, apakah bisa kembali menjadi daun? Tidak bisa, karena dia di samping mengalami proses modifikasi,
dia mengalami diferensiasi. Jadi dia mengalami perubahan bentuk, perubahan struktur. Kalau misalnya lilin mainan untuk anak TK, Anda bisa merubahnya berbagai bentuk, tapi Anda bisa merubahnya menjadi bentuk semula. Tapi kalau misalnya dari tumbuhan sudah berbunga, bunga itu lanjutannya akan berkembang menjadi buah, dan di dalamnya akan kita temukan yang namanya biji. Apakah dia bisa kembali menjadi tanaman baru jika biji kita tumbuhkan kembali gitu. Nah, apakah tanaman yang dihasilkan akan sama dengan induknya? Tidak, karena sudah ada variasi genetik, sudah ada proses polinasi, sudah ada proses fertilisasi di sana, sehingga itu menyebabkan terjadinya perubahan dari sifat hereditas karena pengaruh dari faktor lingkungan. Polennya berasal dari tanaman yang manis atau tidak. Kalau tanaman asli kita tadinya manis, tapi setelah menghasilkan biji kita tanam lagi, ternyata kok rasanya tidak manis, rasanya asam. Nah, itulah pengaruh dari faktor lingkungan. Lingkungan itu ada biotik, ada abiotik. Abiotik adalah lingkungan tanah, air, udara. Udara itu nanti menyangkut cahaya, konsentrasi CO2, konsentrasi O2, konsentrasi sulfur yang ada di udara. Kemudian faktor biotik adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya, baik itu mikroorganisme maupun makroorganisme, termasuk manusia. Kalau Anda misalnya sedikit jahil, Anda patahkan tanaman, itu akan merubah kondisi dari tumbuhan tersebut. Yang tadinya misalnya pucuknya tumbuh terus, sekarang dia akan menjadi apikal dominannya terpatahkan. Jadi terpatahkan apikal dominannya, tumbuhlah kuncup-kuncup yang ada di samping, yang disebut dengan kuncup aksilar. Nah, itu apikal dominan itu nanti akan kita pelajari di hormon tumbuhan. Jadi misalnya kenapa teh itu selalu diambil orang pucuknya? Nah, itu ada filosofinya. Kalau dibiarkan diambil bagian bawah, teh itu kan beda kategori antara pucuk dengan bagian bawah. Kalau Anda lihat di promosi minuman teh, jadi rasanya lebih segar. Kalau yang tua itu bagaimana? Karena kandungan metabolik sekundernya lebih tinggi. Kalau yang masih muda kan metabolik sekundernya belum terlalu tinggi, sehingga rasanya juga akan berbeda. Jadi dengan adanya muncul kuncup samping, akan muncul tunas-tunas yang baru, sehingga banyak dihasilkan daun-daun muda yang baru. Nah, setelah UTS dilanjutkan oleh Pak Sarno. Pak Sarno akan menyampaikan tentang fotosintesis respirasi. Ini menyangkut tentang metabolisme. Jadi fotosintesis itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, dari CO2H2O menjadi nanti glukosa. Nah, kenapa di dalam tumbuhan misalnya buah yang masih muda saya makan kok tidak manis? Karena dia masih berupa senyawa gula yang berupa amilum. Jadi cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan itu adalah amilum, walaupun hasil fotosintesis adalah dalam bentuk C6H12O6. Nanti akan disimpan supaya tidak mudah larut, disimpan dalam bentuk senyawa pati. Nah, pati ini pada saat pematangan buah itu akan mengalami proses metabolisme lanjut, sehingga akan terbentuklah gula. Jadi lama-lama buah itu bentuknya akan berubah, rasanya akan manis. Nah, ada pada saatnya jika buah itu telah matang, maka dia akan rontok dari tumbuhan yang kita sebut dengan proses absisi. Lepasnya bagian-bagian dari tumbuhan dari tempat dia melekat. Kenapa daun itu harus gugur? Kenapa ranting itu gugur? Apakah karena dia sudah tua dia harus gugur? Tidak selalu demikian. Jadi ada buah yang masih muda sudah rontok dari pohonnya karena kekurangan hara tertentu.
Jadi di metabolisme fotosintesis Anda harus memahami reaksi gelap, reaksi terang, enzim apa yang berperan di situ, apa yang dibutuhkan, koenzim apa yang dibutuhkan. Kemudian di respirasi. Respirasi adalah reaksi kimianya kebalikan dari fotosintesis. Kebanyakan mahasiswa kalau ditanya buat reaksi anabolisme dan katabolisme selalu terbalik. Jadi jangan sampai terbalik. Anak itu menyusun dari yang sederhana menjadi kompleks. Katabolisme itu dari yang kompleks menjadi sederhana. Jadi harus diingat. Salah menulis walaupun definisi Anda benar, tapi reaksi kimianya salah, nilai Anda baru separuh. Jadi, Bu, saya sudah benar buat reaksi kimianya, benar, tapi itu di bagian mana? Soalnya yang mana? Nah, jadi kalau menjawab soal, pahami dulu soalnya, jangan asal dijawab. Karena ini menyangkut proses, jadi butuh pemahaman. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bagaimana yang namanya tumbuh, bagaimana berkembang. Kalau tumbuh itu dari segi ukuran, dari besar menjadi kecil. Dari kecil menjadi besar. Jadi kalau tadi ukurannya cuma 1 cm, sekarang sudah 10 cm. Nah, dia mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangan mengalami perubahan. Kemudian kita belajar gerak pada tumbuhan. Gerak itu ada nasti, ada taksis, ada tropi. Kemudian ada dormansi dan perkecambahan biji. Ini adalah antisipasi dari tumbuhan itu. Kenapa dia harus dormansi? Dormansi tidak hanya terjadi pada biji, dormansi juga terjadi pada tunas, dormansi juga terjadi pada cabang tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu kalau dormansi ini fisiologisnya ada, tapi sangat rendah sekali. Tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi energi yang digunakan. Jadi kalau dia tumbuh, energi yang dibutuhkan itu banyak, tapi kalau dormansi dia mungkin butuhnya cuma sedikit. Jadi dia bertahan hidup pada tumbuhan, pada hewan pun Anda kenal kalau misalnya hewan tertentu makan satu kali, seperti ular piton kalau makan 1 ekor sapi, mungkin dia tidak makan beberapa bulan karena ada cadangan makanan. Nah, tumbuhan yang mengalami dormansi di sini cadangan makanannya belum diaktifkan. Jadi endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan belum diaktifkan. Diaktifkan nanti pada saat berkecambah. Saat berkecambah dia butuh air, butuh oksigen. Kenapa butuh air? Untuk melembabkan kulit biji. Jadi kalau kulit bijinya lembab, air akan masuk, kemudian udara akan masuk, terjadilah respirasi. Amilum akan dirubah menjadi gula yang direspirasi untuk pertumbuhan. Jadi respirasi itu bahan dasarnya adalah selalu gula. Jadi bagaimana jika lemak? Lemak harus dirubah dulu menjadi gula. Bagaimana dia pati? Pati dirubah jadi gula. Bagaimana dengan protein? Dirubah dulu menjadi gula. Karena senyawa kimia yang terbentuk dari hasil fotosintesis kan yang namanya C6H12O6. Belum ada di situ yang namanya lemak, belum ada di situ yang namanya protein, belum ada yang namanya DNA. Nanti dari proses respirasi akan terbentuk senyawa-senyawa antara yang bisa akan dirubah menjadi protein, menjadi lemak, menjadi DNA yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi dikatakan jika awal pertumbuhan tanaman itu baik, kecambahnya tumbuh dengan baik, maka proses pertumbuhan lanjutnya akan baik. Apakah selalu begitu? Tidak, karena di mana nanti dia ditumbuhkan, apakah di nutrisinya tercukupi, udaranya tercukupi, airnya tercukupi. Kalau tidak tercukupi, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi untuk tumbuh dengan baik, tumbuhan itu butuh air yang cukup, butuh hara yang cukup,
butuh udara yang cukup. Jadi tumbuhan bisa ditanam dalam rumah bisa, tapi tidak akan sebaik tumbuhan yang tumbuh di alam terbuka. Nah, kemudian ini fisiologi lingkungan ada 2 kali pertemuan karena di sini lumayan banyak yang akan dibahas. Misalnya ada faktor kelebihan air, kekurangan air, adanya kadar garam, kemudian adanya pengaruh cahaya, pengaruh kadar CO2 dan lain sebagainya. Untuk fisiologi lingkungan ini lanjutannya akan Anda dapatkan di semester depan, yaitu mata kuliah ekofisiologi tumbuhan. Jadi di ekofisiologi tumbuhan akan dibahas khusus tentang cahaya, khusus tentang air, khusus tentang gas-gas yang ada di udara. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut. Untuk buku, jadi bahan saya nanti untuk UAS tidak akan menguji lagi di ujian, jadi cukup dari bahan Pak Sarno. Saya ingatkan, Pak Sarno biasanya suka memberi tugas. Kalau saya jarang-jarang memberi tugas, tapi nanti saya lihat dulu apakah Anda akan diberi tugas atau bagaimana dari saya. Pak Sarno biasanya ada tugas di samping adanya ujian. Nah, buku apa yang bisa digunakan? Hopkins itu bisa diambil dari internet, satu buku. Teissiger ini juga bisa diambil. Salisbury sudah ada terjemahnya walaupun ada buku yang asli. Jadi Anda bisa mendapatkan buku-buku ini secara gratis di internet. Bisa dipahami. Oh, saya sulit bahasa Inggris. Kita sama-sama belajar. Saya juga tidak paham. Karena Anda untuk siluet nanti harus 400. Jadi paling tidak untuk bahasa biologi, bahasa Inggrisnya tidak susah karena banyak kata-kata bahasa biologi yang bisa kita pahami. Jadi PPT saya, kenapa Bu Armida kasih PPT bahasa Inggris? Supaya pemahaman lebih mudah diingat. Saya akan menyampaikannya secara bahasa Indonesia. Jadi jika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, Anda akan paham. Kemudian bahan yang saya uji juga berdasarkan bahan yang akan saya sampaikan. Jadi saya tidak suruh Anda baca satu buku Hopkins untuk memahami fisiologi tumbuhan. Itu kan halamannya sampai berapa ratus. Jadi misalnya Anda melihat gambar dari fotosintesis. Nah, itu Anda pahami, tidak dihafal. Pahami bagaimana prosesnya. Mana yang dulu reaksi terang atau reaksi gelap. Nah, kenapa harus reaksi terang dulu? Kenapa tidak gelap dulu? Nah, itu dipahami. Kenapa di respirasi harus glikolisis dulu? Tidak bisa siklus Krebs duluan. Karena itu yang namanya proses metabolisme itu reaksi itu ada yang reaksi yang secara kimia itu ada reaksi yang berlangsung secara siklik, ada yang non siklik. Jadi harus mengalami tahapan-tahapan tertentu dulu baru reaksinya bisa lanjut. Jadi kalau misalnya satu siklus itu terputus, maka reaksi kimianya tidak akan dapat berlanjut. Jadi kalau Anda mau ke Indralaya, Anda bisa banyak jalan dilalui sampai ke Indralaya. Tapi kalau Anda mengikuti datang ke Indralaya tidak mengikuti perkuliahan, ada sampai di Indralaya tapi tidak mengikuti alur perkuliahan secara baik tahap demi tahap. Misalnya hadir cuman satu pertemuan pertama, pertemuan keempat. Nah, pertemuan kedua dan ketiganya Anda tinggalkan. Anda tidak akan dapat memahami yang berikutnya. Jadi harus paham dari dasar. Kalau Anda belajar tumbuhan, Anda harus lihat dulu dari luar. Tidak bisa Anda langsung belajar memahami anatomi kalau tidak tahu morfologi. Harus tahu di luar dulu baru masuk ke dalam. Jadi ada tahapannya untuk belajar tersebut. Jadi buku-buku ini Anda Salisbury itu ada terjemahannya. Tapi kalau menurut saya lebih enak membaca buku yang bahasa Inggris. Kenapa? Lebih mudah dipahami. Walaupun sekarang kan gampang.
satu buku diambil. Kalau Anda saya dapat juga yang untuk fisiologi ini tidak berupa buku satu jilid jadi sekian halaman, kemudian bisa diterjemahkan di Google Translate. Jadi bisa diterjemahkan seluruh bagian. Buku kuning, kuning nama ininya, nama orang penulisnya. Jadi bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu plan fisiologi juga. Saya sudah menerjemahkan, tapi belum saya perbaiki susunan terjemahannya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu untuk yang ini sebelum kita masuk ke topik yang sudah kita bicarakan. Silakan kalau mau bertanya. Jadi itu bagaimana sistem Pak Sarno mengajar, karena tiap orang itu kan beda cara mengajarnya. Kalau saya harus menyampaikan ke mahasiswa. Jadi saya tidak puas hanya dengan mengirim bahan. Jadi harus saya sampaikan, walaupun misalnya itu tidak komplit, tapi harus disampaikan intinya itu seperti apa. Jadi Anda pelajari, kalau materi yang minggu ini Anda kurang paham, minggu depan Anda bisa bertanya lagi kepada saya. Jadi kalaupun saya sudah masuk materi baru, materi yang lalu yang Anda lupa bisa Anda tanyakan kembali. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan oleh saya, karena kita sama manusianya, mungkin ada yang lupa tersampaikan. Menurut saya, dengan bahasa saya Anda sudah paham, ternyata mahasiswa tidak paham. Jadi misalnya Ibu, cara bahasa Ibu saya tidak paham, mungkin bisa saya perbaiki, tapi saya mengajar dari dulu seperti inilah menyampaikannya. Kalau dari segi suara, mahasiswa kalau saya di kelas menyatakan suara saya terlalu kecil, tapi ini karena di internet, mudah-mudahan suara saya tidak sekecil apa yang dikatakan mahasiswa ya. Jadi saya berharap keaktifan Anda, karena ini dasar. Kenapa? Apapun penelitian Anda, ekologi misalkan, Anda mengamati struktur vegetasi, Anda harus memahami fisiologinya juga, di mana tanaman itu tumbuh, bagaimana keadaan lingkungannya, apakah cahayanya cukup atau tidak. Kalau cahayanya tidak cukup, tanamannya tumbuh seperti apa, diameter batangnya akan besar atau kecil, daunnya akan lebih lebar atau tidak, kanopinya seperti apa, dikaitkan dengan ekologi. Jadi fisiologi ini adalah dasar untuk Anda belajar lebih lanjut tentang tumbuhan. Kenapa diletakkan di semester 5? Karena harus dapatkan dulu taksonomi, sistematika tumbuhan, sudah dapat semester kemarin. Jadi sudah tahu mana yang tumbuhan yang hidup di air, teratai misalnya. Itu tidak akan sama dengan tumbuhan yang hidup di terestrial, di daratan. Karena dia nanti memiliki jaringan aerenkim supaya dia bisa mengapung. Apakah tanaman yang hidup di darat butuh aerenkim, jaringan aerenkim? Dia tidak perlu, karena udara sudah cukup. Jadi kalau yang di air kan ada keterbatasan. Kalau dia tidak mempunyai jaringan aerenkim, tangkai dari teratai itu tidak akan bisa muncul ke atas. Jadi itu salah satu adaptasinya. Kenapa daun harus lebar? Kenapa daun harus kecil? Itu adalah adaptasi dari tumbuhan tersebut. Kenapa kita harus mengurangi jumlah daun untuk menghasilkan buah? Karena kalau dia daunnya banyak, kan distribusinya untuk memperlebar daun, memperluas daun. Kapan dia mau berbuah? Makanya orang akan mengurangi jumlah daun, atau jika buah terlalu banyak, kita ingin buah yang besar, akan kita kurangi jumlah buah untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Karena kalau satu piring nasi dibagi 4 dengan satu piring nasi dimakan satu orang, maka kekenyangannya akan berbeda. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, kalau misalnya
satu butir telur dibagi 4 dengan makan satu butir, itu akan berbeda. Itulah jadi hal-hal yang terjadi pada kehidupan di alam, baik yang dilakukan hewan maupun tumbuhan, itu bisa kita adaptasikan, bisa kita ibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Anda kurang minum, apa yang terjadi? Anda akan lemas. Tumbuhan kurang air, apa yang terjadi? Dia akan layu. Anda lemas kan Anda dibilang layu seperti tumbuhan, tidak bersemangat, warnanya tidak cerah. Kurang cahaya, apa yang terjadi? Kalau orang tidak pernah terkena panas, warna kulitnya akan pucat. Tumbuhan apa yang terjadi jika dia tidak terkena cahaya? Kecambah aja. Contoh, satu Anda tanam di dalam rumah, satu Anda tanam di luar. Kecambah yang tumbuh di tempat yang gelap, dia akan panjang, mengalami etiolasi. Sedangkan kecambah yang tumbuh di luar, dia akan menghasilkan daun yang lebih baik. Daunnya juga lebih hijau. Kalau yang di dalam mungkin batangnya panjang, kemudian warnanya kekuningan, pucat. Kemudian juga lama-lama beberapa hari dia akan mati. Karena kecambah setelah tumbuh dia harus berfotosintesis. Selama menjadi kecambah, dia masih menggunakan cadangan makanan. Jadi kalau tidak terkena cahaya, daun tidak berkembang dengan baik, tidak terjadi yang namanya fotosintesis. Ya. Jadi fisiologi ini dasar Anda untuk nanti ngambil kultur jaringan juga menjadi dasar untuk Anda mengambil mata kuliah metabolisme tumbuhan, dasar untuk mata kuliah Anda mengambil kalau yang tertarik dengan fitokimia, bioenergi. Jadi bioenergi itu energi yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, Anda belajar, saya kan maunya ke alga. Alga itu kan tumbuhan juga. Saya ingin bioenergi, energi yang merasakan dari alga. Bisa, tapi Anda harus pahami alganya mana, bagaimana pigmen apa yang ada pada alga tersebut. Jadi harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya share mengenai apa itu fisiologi tumbuhan, kemudian maaf bukan ini, yang ini dulu. Bentar ya. Nah, ini mohon maaf jika PPT saya tidak menarik. Nggak muncul ya? Kayaknya ini terhapus. Bentar, saya masukin lagi. Muncul ya? Jadi kita lihat lagi apa itu fisiologi tumbuhan. Nah, fisiologi itu berasal dari bahasa Yunani, fisik, kemudian logos, ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang proses fisiologi secara alami yang terjadi pada suatu organisme. Jadi fisiologi ini tidak hanya ada fisiologi tumbuhan, tapi juga ada fisiologi
yang namanya hewan. Jadi karena di sini adalah tumbuhan, jadi kita hanya membahas tumbuhan karena beda karakteristik antara tumbuhan dengan hewan. Jadi fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mekanik, proses fisik, dan proses fungsi biokimia dari organisme hidup. Jadi kita belajar bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam tumbuhan, baik secara morfologi, secara bentuk fisik tumbuhan tersebut, kemudian fungsi apa yang terjadi di dalam tumbuhan. Makanya saya katakan tadi harus paham morfologi, paham anatomi, paham taksonomi, paham biokimia, kimia organik, paham ilmu fisika. Jadi harus dipahami seperti itu. Kemudian atau saya ini ya di slide show. Jadi asal katanya kenapa ilmu pengetahuan itu semuanya bahasa Yunani, karena mungkin sudah kalau di kelas saya yang taksonomi semester yang lalu saya sampaikan kenapa bahasa biologi itu kebanyakan menggunakan bahasa ilmiah, bahasa Yunani, karena bahasa Latin itu, bahasa Yunani itu sifatnya sudah baku, dia tidak mengalami perubahan lagi. Seperti bahasa Indonesia kan sekarang banyak istilah-istilah baru yang muncul, kalau di bahasa Yunani tidak. Jadi yang namanya bulat itu orbicularis, yang namanya lurus panjang itu linearis. Jadi bahasa Yunani itu sudah baku. Jadi pada awal-awal pemunculan dari ilmu fisiologi tumbuhan ini didefinisikan sebagai pengaruh dari faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman. Baik itu misalnya contoh pengaruh dari cahaya, ini terjadi pada proses fotosintesis, kemudian adanya proses respirasi. Respirasi kan pada tumbuhan juga dipengaruhi oleh adanya cahaya. Kalau misalnya stomata tertutup, maka CO2 maupun O2 tidak bisa masuk. Kemudian ada istilah fototropisme, pergerakan bagian tumbuhan menuju arah cahaya. Kemudian ada fotoperiodisme, itu adalah pengaruh cahaya, panjangnya penyinaran terhadap pertumbuhan tanaman, terutama untuk pembentukan bunga. Jadi kemudian kita mengenal ada tumbuhan CAM, ada tumbuhan C3, ada tumbuhan hidropit, ada yang higropit. Kalau hidropit hidup di air, higropit di kelembaban. Kemudian ada tumbuhan terestrial, tumbuhan yang hidup di daerah xeropit, di daerah kering. Nah, kemudian kelanjutan dari fisiologi tumbuhan ini adanya Van Helmont dan Joseph Priestley yang mempelajari khusus tentang bagaimana tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau tadi hanya untuk pertumbuhan, di awal-awalnya dia di sini melihat proses apa yang penting untuk kehidupan itu sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, Priestley salah satunya nanti kita lihat di dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian Sir Francis Bacon, dia mempublikasikan eksperimen pertamanya tentang proses fisiologi tumbuhan menggunakan tanaman Silva silvarum. Dia memahami tentang tumbuhan terestrial, tumbuhan yang hidup di darat, bagaimana tumbuhan hidup dengan adanya air, kemudian bagaimana dengan tanah, kebutuhan tumbuhan akan tanah, sehingga tumbuhan itu bisa hidup dengan baik. Kemudian Jean Baptiste Van Helmont itu mempelajari fisiologi secara kuantitatif. Kemudian dia menanam tumbuhan pada tanah yang dikeringkan dalam suatu oven. Ternyata tumbuhan itu tidak, kalau dikeringkan maka tumbuhan tidak akan bisa hidup di sana. Jadi tumbuhan itu membutuhkan apa yang disebut dengan air. Nah, kemudian dia juga melanjutkan penelitian menanam tumbuhan spermin dengan sumber air yang berbeda, sehingga nanti di sana dia bahwa tumbuhan tidak bisa hidup di air murni. Jadi
Air murni yang dimaksud di sini adalah air destilasi yang tidak mengandung hara. Jadi tumbuhan itu untuk hidup dia harus membutuhkan yang namanya hara. Kemudian Stephen Halles, ini menyangkut juga dengan nanti di proses fotosintesis. Kemudian Sak ini yang betul-betul meneliti tentang hidroponik. Jadi orang dengan adanya penemuan dari Julius von Sak ini, dia itu seorang bangsa Jerman. Jadi sudah ada di sekitar tahun 1800-an sudah ada istilah hidroponik, bahwa tumbuhan itu bisa hidup lebih baik di dalam air yang tentu saja mengandung hara nutrisi, sehingga bisa tumbuhan bisa ditemukan di dalam laboratorium, kemudian tanaman itu bisa menghasilkan produksi, kemudian hidroponik ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk hobi di samping menghasilkan. Jadi kita bisa meracik-racik hara apa yang akan saya lebihkan di sini. Jika tanamannya misalnya jenis tanaman A atau tanaman B. Nah, komposisi tanam hidroponik yang dibuat ini bisa menjadi paten. Karena kalau Anda lihat sekarang untuk hidroponik sudah ada larutannya, tinggal beli. Anda mau tanam bayam, mau tanam kangkung, mau tanam seledri, sudah ada komposisi nutrisinya, tinggal dilarutkan. Jadi tidak perlu lagi saya tambahkan ini, saya tambahkan misalnya NaCl, FeCl3, H2SO4. Nah, itu kita butuh waktu yang lama. Jadi sudah ada komposisinya. Masih banyak tanaman yang bisa ditumbuhkan secara hidroponik, tapi belum diketahui komposisi unsur apa yang harus didapatkan di sana. Nah, minggu yang lalu saya sudah bicarakan bahwa fisiologi tumbuhan itu menyangkut tentang fungsi yang terjadi di dalam tumbuhan. Jadi ada kaitannya dengan morfologi, struktur tumbuhan, ekologi, interaksi dengan lingkungan. Tumbuhan yang tumbuh di cahaya yang kurang, maka daunnya akan lebih lebar. Sedangkan tumbuhan yang hidup di cahaya yang tinggi, daunnya akan lebih kecil. Kemudian dia akan lebih banyak memiliki yang namanya trikom, rambut-rambut. Di permukaan daun itu ada trikom. Secara fitokimia, senyawa apa yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Jadi misalnya kenapa tumbuhan A menghasilkan metabolik sekunder yang ini. Jadi dari satu genus yang sama, apakah akan dihasilkan metabolik yang sama atau ada hanya spesifik dihasilkan oleh genus tertentu atau hanya oleh spesies tertentu. Nah, itu tergantung dari metabolismenya. Kemudian sel biologi, Anda harus belajar tentang selnya karena nanti di dalam kan Anda mengenal juga ada tanaman yang namanya tanaman transgenik yang dapat melalui hasil bioteknologi. Memahami molekuler biologi, enzim-enzim apa yang terlibat di dalam pertumbuhan tumbuhan tersebut. Jika Anda mau menghasilkan senyawa kimia di dalam tumbuhan itu lebih banyak kelompok misalnya alkaloidnya, apa yang harus Anda tambahkan? Atau cahayanya, jika cahaya kurang, apakah alkaloid yang dihasilkan lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, kemudian ini materi kuliah yang harus dipahami dari segi keilmuannya. Kemudian dari segi proses, apa yang harus Anda pahami di fisiologi? Yang jelas fotosintesis, respirasi, nutrisi, hormon, tropisme, gerak nastik, fotoperiodisme, fotomorfogenesis, pembentukan organ. Saya mau tanaman ini hanya menghasilkan bunga saja. Tanaman lebih banyak bunganya daripada daunnya.
Nah, itu fotomorfogenesis. Circadian ritme. Waktu itu kan 24 jam. Tanaman tidur atau tidak? Kita kan tidur. Anda minimal tidur 6 jam sehari atau 8 jam. Jika lebih bagaimana? Jadi tanaman itu juga ada waktu tidurnya, waktu istirahatnya. Kemudian adanya stres fisiologi yang menyangkut tentang perkecambahan, dormansi, apa fungsi dari stomata. Stomata itu adalah modifikasi dari sel epidermis yang sudah berubah bentuk dan fungsinya. Jadi dia nanti memiliki sel penjaga yang berjumlah 2, kemudian nanti ada sel pelindung di sekitarnya, kemudian memiliki celah yang namanya stoma. Kemudian bagaimana transpirasi itu terjadi di dalam tumbuhan. Jika cahaya cukup, cahaya sangat terik, kemudian O2 banyak, CO2 lebih sedikit, apa yang terjadi pada tumbuhan? Nah, pada tumbuhan C4 dia akan memiliki keunggulan karena dia memiliki vascular bundle seed. Jadi dia memiliki bundle seed yang bisa menyimpan CO2 dulu. Karena nanti kalau O2 lebih banyak, pada kondisi yang terik terjadi yang namanya fotorespirasi. Jadi respirasi karena adanya cahaya yang lebih banyak masuk adalah oksigen sehingga terjadi respirasi, sedangkan CO2 tidak bisa masuk karena dia berkompetisi. Karena enzim rubisco itu memiliki 2 sisi. Enzim rubisco ribulosa bifosfat karboksilase itu memiliki 2 sisi. Satu sisi bisa mengikat CO2, satu sisinya bisa mengikat O2. Sehingga mana yang diikat tergantung dari konsentrasi gas itu adanya di udara. Nah, jadi plant fisiologi adalah gabungan antara fisiologi dengan tumbuhan. Jadi mempelajari tentang masuk ilmu dalam botani. Fungsinya saling berkaitan. Jadi kalau fisiologi, proses yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh, di sini ada anatomi daun. Anatomi daun tidak akan sama dengan anatomi dari akar. Di akar Anda tidak akan menemukan adanya stomata, adanya di daun. Nah, kemudian proses ini adalah serangkaian reaksi yang terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya bagaimana membuka menutupnya stomata. Itu sangat tergantung pada jumlah air, kemudian cairan yang ada di dalam sel, kemudian sangat tergantung pada cahaya. Nah, ini yang dijelaskan. Jadi stomata terbuka jika jika ada cahaya. Iya, tapi stomata berapa lebar lubang stoma itu terbuka tergantung dari cahaya. Jadi stomata ini sangat sensitif terhadap cahaya biru. Jadi beda dengan fotosintesis. Kemudian fungsinya, secara alami organ tumbuhan itu apa fungsinya? Daun fungsinya untuk apa? Kemudian batang untuk apa? Nah, kalau terjadi perubahan lingkungan, misalnya ada stres panas, stres dingin pada tumbuhan, apa yang terjadi? Kalau misalnya suhu dingin, maka daun itu juga akan dingin suhunya. Nah, kalau musim salju, apa yang terjadi? Musim dingin akan terbentuk yang namanya es. Jika es terbentuk di dalam jaringan tumbuhan, maka protoplasma juga akan membeku. Kalau protoplasma membeku, tanaman akan mati. Nah, kalau panas, berapa panas yang harus diberikan pada tumbuhan tersebut? Kita tahu bahwa enzim aktivitas maksimalnya adalah pada suhu 48 derajat Celcius, itu maksimal. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang hidup pada termofilik, pada suhu yang tinggi, hidup pada suhu yang rendah? Jadi dia harus beradaptasi sedemikian rupa. Nah, jadi untuk mempelajari fisiologi tumbuhan, Anda harus memahami yang namanya
senyawa, yang namanya molekul, yang namanya proses difusi, proses osmosis, apa itu proses perkembangan seperti apa, proses reproduksi itu seperti apa, karena seperti perkembangan dipengaruhi oleh hormon dan faktor internal, reproduksi dipengaruhi oleh faktor internal, faktor gen dan faktor lingkungan juga. Kemudian fitokimia, disiplin lain dari fisiologi. Jadi fitokimia itu jangan Anda anggap itu kan pelajarannya di farmasi. Iya, orang farmasi hanya mengambil senyawa kimianya. Sedangkan kalau kita di biologi, bagaimana senyawa itu, mekanismenya senyawa itu terbentuk sehingga bisa diisolasi atau diambil. Jadi untuk fitokimia Anda harus kuat di biokimia. Untuk fitopatologi, itu kan adanya di pertanian. Bisa Anda mengkaji tentang penyakit pada tumbuhan. Tentu saja Anda harus mengambilnya ke lab mikrobiologi. Karena penyakit tumbuhan itu bisa disebabkan oleh yang namanya bakteri, yang namanya jamur, yang namanya virus. Nah, jadi kalau digambarkan seperti inilah fisiologi tumbuhan itu. Ini ada yang lebih besar, nanti akan saya tunjukkan bagian dari PPT-nya. Jadi skopnya apa saja fisiologi itu? Jadi dimulai dari mengeksploitasi, mengenal tumbuhan, perkembangan tumbuhan berkaitan dengan perkembangan ilmu. Kalau dulu orang tidak bisa melacak bagaimana CO2 itu dalam waktu berapa menit dirubah menjadi misalnya untuk dirubah menjadi gula, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang orang sudah bisa melacak dengan radioisotop. Jadi Anda tahu isotop adalah unsur yang memiliki nomor yang sama tapi dengan misalnya C, ada C14, C12 dan lain sebagainya. Nah, kemudian keberadaan dari tumbuhan tersebut bagaimana dipahami. Jadi fisiologi itu adalah menjadi dasar untuk teknologi. Bagaimana orang menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang sedikit. Nah, itu dengan teknik kultur jaringan. Bagaimana memahaminya? Memahami bagian mana harus diambil, kemudian hormon apa yang harus ditambahkan. Kemudian bisa juga mengatasi masalah misalnya rooting, jadi akar lebih banyak terbentuk, kemudian orang bisa mencangkok tanaman, menanam tanaman, kemudian untuk mengatasi absisi bagaimana kita bisa memberikan hormon menghambat penuaan, bisa memberikan sitokinin pada tumbuhan, kemudian bagaimana supaya bunga itu terbentuknya sangat banyak. Anda tahu bunga tabebuya? Tabebuya itu saya lupa nama latinnya, mirip bunga sakura yang ada di Jepang. Jadi sekali berbunga tanaman itu hanya penuh dengan bunga. Bagaimana daun itu harus digugurkan. Nah, bagaimana memodifikasi pertumbuhan dari tumbuhan. Kemudian dengan mempelajari fisiologi Anda akan memahami bagaimana arsitektur dari tumbuhan tersebut. Jadi kenapa tumbuhan ini, pohon kelapa, bentuknya tidak sama dengan tanaman dalam satu genus ditumbuhkan pada tempat yang berbeda atau spesies yang sama ditumbuhkan pada tempat yang berbeda, maka model arsiteknya juga akan terpengaruhi oleh kondisi dari lingkungan tersebut. Jadi arsitektur tumbuhan walaupun hanya butuh morfologi, tapi Anda harus memahami fisiologinya juga. Nah, kemudian bagaimana memahami pengaruh dari lingkungan terhadap perkembangan tumbuhan. Kemudian strategi untuk memproduksi tumbuhan, menghasilkan produktivitas yang baik dalam tumbuhan. Kemudian mengidentifikasi tanaman yang bernilai secara ekonomi. Nah, Anda akan tahu tanaman yang bernilai ekonomi itu Anda bisa mengambil mata kuliah botani ekonomi.
Jadi yang bernilai ekonomi seperti apa? Misalnya pohon karet, pohon jati, ada yang bernilai ekonomi dari daunnya, ada yang tembakau misalnya, ada yang memiliki nilai ekonomi dari latek yang dihasilkan, ada yang memiliki nilai ekonomi dari serat yang dihasilkan. Nah, kemudian apa nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian mengidentifikasi bagaimana potensi hasil yang dihasilkan oleh suatu tanaman. Jadi tanaman itu bisa dilakukan persilangan-persilangan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Biasanya ini di pertanian. Kemudian untuk standarisasi dari teknik kultur jaringan, kalau Anda mau menghasilkan shoot yang lebih banyak, bagian tumbuhan yang terdapat di atas permukaan tanah, hormon apa yang harus diberikan. Kemudian untuk standarisasi dari perbanyakan, perawatan, panen, penyimpanan dari tumbuhan, kemudian juga memahami alelopati. Jadi kalau Anda penelitian interaksi antar tumbuhan, Anda menanam ini dipelajari lebih banyak di ekofisiologi tumbuhan. Anda menanam jagung dengan rumput teki. Jagung apakah menghasilkan alelopati? Kalau dari segi pertanian yang penting itu jagung, sedangkan tumbuhan tumbuhan teki dianggap gulma. Tapi walaupun gulma dia berguna. Jadi secara biologi semua jenis tumbuhan itu berguna. Alelopati tidak hanya dihasilkan oleh tanaman yang tergolong gulma, tapi juga bisa dihasilkan oleh tanaman pokok. Sehingga kalau kita menemukan dua jenis tanaman pada satu tempat yang sama, kita harus memperhatikan dulu karakteristik dari tumbuhan tersebut, apakah dia menghasilkan metabolik sekunder atau tidak, apakah tanaman itu kanopinya lebih akan menutupi kanopi tanaman yang lain atau seperti apa. Jadi kepentingannya itu banyak, terutama dari segi agrikultura karena menyangkut tumbuhan, atau bidang kehutanan, hortikultura. Hortikultura itu adalah mempelajari tanaman sayur dan buah. Jadi tomat itu sayur atau buah? Saya mau tanya dulu, teka-tekinya, tomat itu sayur atau buah? Iya, tomat menghasilkan buah, tapi dia digolongkan ke dalam tanaman sayur, walaupun dia menghasilkan buah. Jadi sayur itu tidak selalu menghasilkan hanya daun, tapi dia juga menghasilkan berupa buah. Tanaman buah yang spesifik, misalnya jeruk, itu sudah lain lagi ininya. Jadi untuk produksi tanaman kita harus memperhatikan fotosintesis bersih yang dihasilkan, harus memperhatikan leaf areal index, indeks luas daun. Kemudian harus memperhatikan LAD. LAD itu leaf area durasi. Jadi berapa lama daun itu terpapar oleh cahaya matahari. Harus memperhatikan sourcing relationship, assimilation, hubungan antara daerah penghasil dengan daerah yang membutuhkan. Penghasil di sini adalah daun, daerah yang membutuhkan adalah bagian daun yang terlindungi, kemudian bagian buah yang berkembang, bagian akar. Kemudian yang menarik sekarang adalah global warming ini. Global warming adalah pemanasan global yang terjadi karena peningkatan CO2. Jadi suhu udara menjadi naik, di bumi lebih panas, CO2 lebih banyak, menyebabkan stres fisiologi pada tumbuhan. Kemudian adanya growth regulator. Growth regulator adalah senyawa pengatur tumbuh. Kalau secara alami dikatakan sebagai hormon, sekarang orang sudah ada berbagai macam zat regulator ini. Misalnya atonik yang mengandung nutrisi juga mengandung hormon. Kemudian nutrifisiologi mempelajari khusus tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, ini secara umum kaitannya dengan fotosintesis. Kenapa tempat misalnya dalam ruangan lebih pengap daripada di hutan? Karena hasilnya adalah berupa oksigen yang dihasilkan menyebabkan udara lebih segar. Anda menggunakan di rumah pakai AC atau tidak? Ruangan Anda tutup,
AC kan tidak mungkin ruangan dibuka. Jadi di ruangan AC itu oksigennya kurang, CO2 lebih banyak karena lebih banyak aktivitas manusia. Jadi kalaupun memiliki ruangan ber-AC, pada waktu AC dimatikan lebih baik ruangan dibuka supaya oksigen bisa masuk. Jadi ruangan AC tidak selamanya baik karena di sana lebih banyak kelembaban lebih tinggi karena suhunya lebih dingin, kemudian CO2 lebih banyak dihasilkan sementara oksigen jumlahnya terbatas. Nah, jadi kemudian untuk fotosintesis mana yang lebih banyak, klorofil A atau klorofil B yang terdapat pada tumbuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa nenek moyang dari tumbuhan itu apa sih? Anda kan sudah belajar nih di sistematika tumbuhan. Nenek moyang dari tumbuhan tinggi itu apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Nenek moyang dari tumbuhan tinggi. Kalau nenek moyang kita dikatakan Adam dan Hawa. Kalau tumbuhan tinggi nenek moyangnya apa? Anda mungkin mengenal sekarang tumbuhan itu ada alga, ada lumut, ada paku, ada gimnosperme, angiosperme, ada monokotil, dikotil. Jadi yang dikatakan tumbuhan itu adalah semua alga yang berwarna hijau dikatakan sebagai tumbuhan. Ada yang mendefinisikan demikian. Yang berwarna hijau itu semuanya tumbuhan. Jadi yang secara jelas tumbuhan itu memiliki yang namanya 3 kelompok organ akar, batang, dan daun. Nah, alga, apakah dia punya lembaran seperti daun? Punya, yang namanya talus. Apakah dia punya akar? Ada punya, namanya rhizoid. Kemudian apakah dia punya batang? Ada yang namanya stipe. Tapi belum bisa dikatakan sebagai akar batang daun sejati. Nah, makanya alga tidak dimasukkan orang ke tumbuhan tingkat rendah itu kan masih menggunakan alat perkembangbiakan berupa spora. Tapi kalau tumbuhan tingkat tinggi dia sudah menggunakan apa yang kita sebut dengan bunga. Nah, pada tumbuhan gimnosperme kita belum mengenal istilah bunga. Kita baru mengenal istilah yang namanya runjung, strobilus. Karena belum ada struktur yang dikatakan sebagai bunga. Bunga itu adalah modifikasi dari daun dan batang. Ada bagian kalik, ada bagian korola, ada bagian alat kelamin bunga berupa putih dengan stamen. Putih ginasium, stamen itu alat kelamin jantan. Nah, kalau pada tumbuhan rendah kan Anda masih mengenal ginopor, kemudian anterediopor, anteridium, ginasium. Nah, kalau pada alga baru kenal seperti itu. Jadi belum ada struktur yang sejati seperti bunga. Makanya walaupun dia dikatakan tumbuhan karena dia bisa berfotosintesis. Nah, paku masih peralihan antara tumbuhan tinggi dengan tumbuhan tingkat rendah. Karena paku sudah mempunyai bagian daun, sudah mempunyai batang, sudah mempunyai seperti akar. Kalau rumut masih memiliki bagian ada yang seperti talus, ada yang seperti daun, dan baru memiliki rhizoid. Kalau di paku kan sudah ada struktur yang seperti akar. Jadi kalau dikatakan apa itu tumbuhan, Anda harus mampu mendefinisikannya. Kehidupan alga dengan kehidupan tumbuhan secara umum itu berbeda karena mereka memiliki organ yang berbeda. Kemudian tadi ada gas O2 yang dihasilkan dari fotosintesa. O2 ini sangat baik. Nah, Anda bisa membantu menghasilkan gas ozon.
Dengan apa? Memanfaatkan sampah. Salah satunya dengan teknik ekoenzim. Nah, sebetulnya itu bisa jadi bahan PKM untuk Anda nanti. Bisa juga untuk jadi bahan penelitian. Memanfaatkan sampah yang ada, baik itu dari sayur ataupun buah, dengan proses fermentasi akan dihasilkan salah satunya adalah gas ozon ini. Nah, melalui proses fermentasi dari limbah berupa sampah. Nah, kalau tumbuhan yang hidup dia akan menghasilkan yang namanya oksigen. Tapi kalau dari limbah karena tanamannya sudah mati, tidak berfotosintesis, dia bisa menghasilkan ozon O3 yang bisa menyerap sinar ultraviolet, bisa melindungi bumi dari kondisi pemanasan global. Nah, kemudian CO2. CO2 ini gas yang berbahaya tapi penting. Anda lihat orang yang keracunan gas CO2 karena ruangannya tertutup, tapi CO2 ini sangat berarti bagi tumbuhan untuk diproses melalui proses fotosintesis pada reaksi gelap. Nah, CO2 ini adalah gas rumah kaca yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa memanfaatkan gas rumah kaca ini adalah hanya tumbuhan. Udara menjadi panas karena CO2 bisa menyerap sinar inframerah. Jadi dengan terbentuknya selubung CO2 di udara, maka suhu bumi akan menjadi panas. Bisa diatasi dengan menanam tumbuhan. Jadi minggu lalu saya sudah ceritakan kenapa tanaman itu harus ditanam bermanfaat bagi manusia. Dia bisa menghasilkan serat, menghasilkan getah, menghasilkan bahan untuk kertas, itu serat, menghasilkan kapas, kemudian bisa juga menghasilkan molekul lain untuk bahan obat. Misalnya tanaman puslov itu menghasilkan bahan untuk obat jantung, taksol untuk menghasilkan obat kanker, kemudian berbagai tanaman lain yang bisa menghasilkan bahan untuk obat. Kemudian menghasilkan rempah, spice, menghasilkan minyak, menghasilkan asam amino esensial dari sereal tertentu. Anda pernah makan yang namanya owat? Owat itu beda dengan gandum. Harganya lebih mahal. Nah, beda dengan terigu. Gandum dengan terigu itu berbeda. Kalau gandum bisa dikonsumsi oleh semua orang. Kalau terigu, anak yang terkena autis itu tidak boleh makan terigu. Karena terigu itu kurang baik untuk metabolisme dari tubuh. Kemudian adanya fosil untuk menghasilkan batu bara, kemudian menghasilkan minyak, menghasilkan gas bumi. Jadi banyak arti kepentingan dari tumbuhan itu secara ekonomi. Kalau cuma diketahui morfologi atau anatominya atau taksonominya, belum ada gunanya. Tapi kalau Anda mengetahui fisiologi yang terjadi pada tumbuhan tersebut, Anda bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Contoh, Anda mau menghasilkan di bawah menghasilkan kentang, umbi batang yang ada di dalam tanah, tapi di atas Anda ingin menghasilkan tanaman tomat. Mungkin tidak. Saya tanya dulu. Itu bisa dihasilkan melalui tanaman transgenik. Jadi disilangkan, digabung antara tanaman kentang dengan tanaman tomat. Itu kan masih satu genus. Di atas nanti menghasilkan kentang, di bawah menghasilkan kentang, di atas tanah menghasilkan buah tomat ataupun buah cabai. Itu sudah di Taiwan sudah dicobakan orang. Nah, jadi untuk prinsip dasar dari fisiologi tumbuhan, Anda harus memahami anatomi, biokimia, statistik, karena nanti ada perhitungan-perhitungan secara statistik. Anda harus memahami metabolisme gas, difusi gas, kemudian harus memahami kromatografi, memahami mikroskop,
memahami elektroforesis dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah Anda dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Kalau Anda mau melihat DNA dari tanaman padi, Anda bedakan padi rawa dengan padi ladang. Nah, itu dilihat DNA-nya seperti apa, dilihat struktur proteinnya seperti apa. Anda kan harus tahu dulu tumbuhan itu tumbuhnya cukup air atau tidak. Apakah DNA-nya akan sama, proteinnya akan sama. Bisa dianalisis secara elektroforesis ataupun dengan menggunakan teknik PCR. Nah, contoh di sini, tanaman C4 mempunyai tipe krans pada anatominya, tidak dimiliki oleh tanaman C3. Nah, jadi ini yang saya gambarkan terakhir tadi. Jadi fisiologi tumbuhan itu berada di tengah. Anda harus memahami faktor lingkungan, interaksinya dengan lingkungan, harus memahami proses kimianya, harus memahami molekulernya, sel biologinya, harus memahami morfologi, harus memahami interaksi secara seluler yang terjadi di dalam tumbuhan tersebut. Kapan saatnya daun berubah menjadi bunga, daun dan batang tunas berubah menjadi bunga, kapan saatnya bunga berubah menjadi buah. Nah, itu harus dipahami. Jadi itu skop yang harus dipahami di dalam Anda mempelajari fisiologi tumbuhan. Nah, di sini ada satu PPT lagi yang akan saya sampaikan. Ini hilang. Anda harus memahami ini. Nah, apa yang harus Anda pahami? Muncul tidak PPT saya? Belum, Bu. Belum ya? Ntar dulu. Sini. Ntar ya. Nah, masih terhapus tuh lah. Ntar ya. Permisi Bu, boleh izin bertanya Bu? Iya, boleh. Siapa? Rijal Bu. Rijal, Pak Rijal. Ini Bu, kan tumbuhan itu banyak nih Bu menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang penting bagi kehidupan kita, contohnya obat-obatan kan Bu. Ya, Nah, pastinya kan diiringi juga dengan apa tuh tingginya permintaan. ya, Dan karena tingginya permintaan itu kan pastinya Bu kita perlu lahan kan Bu untuk menumbuhkan tumbuhan ini. ya. Nah, apakah di zaman sekarang itu Bu telah dilakukan Bu kayak isolasi gen ke mikroba kayak gitu Bu untuk menghasilkan senyawa yang dihasilkan tumbuhan tersebut? Em, Sekarang sudah dilakukan orang dengan adanya tanaman transgenik tersebut. Jadi misalnya yang saya ceritakan beberapa minggu 2 minggu yang lalu, eh, orang kan butuh ini bahan kimia untuk pencelup warna. Warna itu bisa warna alami atau tidak. Nah, orang bisa menginikan pigmen pembawa warna ke dalam tumbuhan, atau misalnya untuk ketahanan tanaman untuk penyakit tertentu, diberikan orang Bacillus thuringiensis. Jadi di tanaman dimasukkan orang bakteri tersebut ke dalam tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut lebih tahan terhadap penyakit. Nah, kalau untuk
yang dikatakan misalnya menghasilkan metabolik sekunder, bakteri, tumbuh organis seperti bakteri kan menghasilkan metabolik juga. Kemudian ada jamur yang menghasilkan metabolik juga. Nah, mungkin kalau untuk jamur, mungkin Anda pernah dengar istilah jamur endofit, jamur yang berasosiasi dengan tumbuhan, itu secara alami ada di alam. Jadi kalau orang misalnya tanaman itu menghasilkan metabolik sekunder, misalnya menghasilkan senyawa kimia tertentu, alkaloid misalnya. Nah, pada tanaman tersebut juga ada hidup jamur di sana. Nah, jamur itu bisa menginduksi untuk menghasilkan metabolik sekunder yang lebih banyak pada tumbuhan. Jadi, pada kemungkinan pada jamur tersebut ada juga metabolit sekunder yang mirip pada tumbuhan. Nah, bisa dengan gen tertentu yang menghasilkan satu gen kan dikatakan satu enzim dalam kerjanya, dalam ekspresi. Jadi dengan adanya enzim akan terekspresi gen tertentu pada tumbuhan. Jadi dengan diambil gen tertentu yang bisa memproduksi senyawa tertentu pada tumbuhan, misalnya untuk karet saya contohkan, ada gen tertentu yang ada pada karet sehingga karet itu menghasilkan lebih banyak getah. Nah, gen itu bisa diisolasi, kemudian bisa ditanamkan ke dalam tumbuhan karet yang lain supaya bisa juga memproduksi karet yang lebih banyak, menghasilkan getah yang lebih banyak. Kalau karet kan diambil getahnya. Jadi sudah ada dilakukan orang, salah satu karena lahan terbatas yang Rijal katakan tadi, untuk menghasilkan metabolik sekunder, lahan terbatas. Kalau ditanam pohon, diambil daunnya. Kalau daun tidak masalah, akan tumbuh lagi. Kalau akarnya diambil, metabolik sekundernya ada di akar. Bagaimana cara orang menghasilkan metabolik sekunder itu? Itu dengan salah satunya dengan teknik kultur jaringan tadi, dengan menyeimbangkan hormon yang akan diberikan, dengan memberikan stres pada tumbuhan tersebut. Kalau di dalam skala lab kan lebih mudah diatur, suhu lebih mudah diatur, kelembaban lebih mudah diatur, nutrisinya diatur, sehingga nanti akan dihasilkan senyawa yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau metabolik sekunder itu dihasilkan tergantung dari jenis tanamannya. Bagaimana meningkatkannya itu adalah dengan teknologi. Jadi Anda nanti kan belajar tuh rekayasa genetika, Anda belajar bioteknologi di mata kuliah berikutnya. Nah, itu bisa diaplikasikan ke tumbuhan, bisa diaplikasikan ke hewan, bisa diaplikasikan ke mikroorganisme. Jadi itu caranya. Tapi kita harus memahami dulu prosesnya itu terjadi di mana. Kalau dia diproduksi di akar, maka kita harus mengambil yang memang dari bagian akar. Kalau dia diproduksi di daun, kita harus memperhatikan daunnya. Jadi harus paham dulu di mana pada tumbuhan senyawa itu dihasilkan. Nah, baru kita menggunakan teknologi. Kira-kira jawaban saya seperti itu, Rizal? Baik, terima kasih, Bu. Iya. Nanti mungkin Anda dengan mengambil oh ya, saran saya, Anda ini kan semester 5. Kalau Anda mengambil mata kuliah pilihan, sekarang kan kampus Merdeka. Anda bisa mengambil mata kuliah di universitas lain karena Anda sudah semester 5. Tapi tolong perhatikan mata kuliah yang Anda pilih itu sebaiknya akan mengarah ke TA yang Anda lakukan nanti. Bu, saya belum terbayang TA saya apa. Sekarang cari minat Anda kemana. Anda lebih senang ke mikro, Anda lebih senang ke tumbuhan, Anda lebih senang ke hewan, Anda lebih suka studinya di lapangan, atau Anda lebih suka studinya di laboratorium. Jadi harus perhatikan. Bu, saya tidak teliti. Saya sarankan Anda penelitiannya di lapangan. Karena kalau di lab, misalkan Anda membuat
kurva pertumbuhan bakteri, Anda tinggalkan dia sesaat saja, lewat waktunya penelitian Anda diulang dari nol. Mulai lagi menumbuhkan yang baru. Jadi Anda kurang sabar, kurang teliti, lebih baik saran saya Anda penelitiannya di lapangan. Jangan menunggu proyek dosen. Sekarang sudah banyak tawaran mahasiswa untuk membuat penelitian sendiri. Bisa dicari dananya. Jadi pilihlah mata kuliah Anda nanti ke mikro, tapi mata kuliah pilihan Anda pilih ini perilaku hewan. Apa kaitannya dengan TA Anda? Anda ngambil perilaku hewan, tapi saya nanti mau penelitian ke tumbuhan. Jadi harus disesuaikan arah. Makanya itu perlu konsultasi dengan PA Anda. Karena PA yang lebih paham. Ambil ini etiologi. Tapi saya nanti mau ke mikrobiologi. Masih ada. Etiologi kan ikan. Di ikan itu kan ada bakteri, ada jamur juga. Masih. Tapi paling tidak Anda sekarang kan sudah terbayang nih, saya mau penelitian kemana. Nah, sebaiknya menyokong. Jangan nanti penelitian Anda tentang apa, ditanya dasarnya Anda tidak tahu. Itulah yang banyak terjadi pada kakak tingkat Anda yang sudah melalui sidang sarjana. Sidang sarjananya berhasil iya, tapi tingkat kepuasan dosen menilai itu rendah kayak gitu. Walaupun pada akhirnya masih dapat nilai A. Jadi besok itu mungkin tidak ada nilai bantuan dari pembimbing, hanya sedikit. Jadi nilai sidang Anda betul-betul Anda dapatkan dari kemampuan Anda memahami penelitian yang Anda lakukan dan memahami ilmu yang Anda pelajari selama kuliah di biologi. Jadi bukan dihafal. Jadi kalau dihafal, Anda ditanya bunga, Anda tidak akan paham. Walaupun bunga itu ada di depan Anda. Karena Anda hanya menghafal, tapi Anda pahami bunga itu seperti apa, menariknya karena apa. Nah, itu akan mudah untuk kita mengingatnya. Jadi ingatan memang perlu. Pelajaran semester 1 jangan dilupa, harus diingat kembali, harus dipahami kembali. Jadi soal itu butuh pemahaman, bukan butuh hafalan. Kalau definisinya diganti, kalau Anda menghafal, Anda akan bingung kalau dirubah orang sedikit. Misalnya definisi tentang tumbuhan, banyak kan definisinya, punya batang, punya daun, punya akar. Kalau dirubah definisinya, dikatakan orang, rubah sedikit definisinya, Anda bingung. Berarti Anda tidak memahami apa yang namanya tumbuhan. Tumbuhan itu banyak dipandang dari segi aspek apa saja, kayak gitu. Ya. Bisa berfotosintesis. Nanti tanya orang, tumbuhan bisa berfotosintesis? Rata-rata iya. Secara umum iya. Nanti ditanya orang, fotosintesis apa? Padahal orang cuma menanya apa itu tumbuhan. Nah, sekarang Anda sudah lari ke tumbuhan adalah organisme yang bisa berfotosintesis. Nah, ditanyalah tentang apa itu fotosintesis, reaksi kimia, apa-apa. Jadi yang mengarahkan Anda bingung itu saat sidang sarjana, ya Anda sendiri. Itu bukan dosen yang sulit-sulit bertanya. Contoh kejadian yang baru minggu-minggu yang lalu. Saya tanya, kalau ada Anda yang bisa jawab, kenapa di mangrove itu, di air payau, ya, mangrove air payau, warna airnya coklat? Ada yang bisa jawab ke saya? Kenapa yang tidak payau, airnya tidak coklat? Tahu air payau? Tahu Bu, yang di Ya, Muara kan Bu? di muara apa? Eh, Muara tuh perbatasan antara pertemuan antara air laut dengan air tawar nggak Bu? Ida kuliah dulu bentar ya. Kuliah dulu nanti Ida telepon. Apa? Maaf, Bu Nita nelpon saya.
Apa? Air payau. Apa ciri dari air payau yang Anda tahu? Mungkin yang tinggal-tinggal di daerah apa tuh namanya Sungsang, daerah apa kayak gitu. Kan ada air tawar, ada air laut, ada orang bilang air payau, air rawa. Apa karakteristik dari air payau yang Anda lihat dengan mata Anda? Ada enggak yang dari Banyu Asin? Ada yang bisa jawab? Warna coklat bukan, Bu? Nah, Gelap. warna coklat. Kenapa airnya warna coklat? Izin menjawab, Bu. Ya, Rijal apa? Setahu Rijal pas Rijal jalan-jalan ke Tanjung Siapi-Api itu, Bu, karena dia ada hubungannya juga dengan sungai, Mm-mm. Bu. Merupakan bagian hilir dari sungai, Bu. Jadi sedimen-sedimen dari aliran sungai itu ngumpul semua di situ, Bu. Berarti karena lumpur. Kalau Iya. lumpur kan dia nanti mengendap, ya kan? Lumpur mengendap, jadi terlihat warnanya coklat di atas. Tapi coklat air itu kan tidak keruh. Kalau Anda ambil airnya, keruh tidak? Tidak kan? Anda ambil air rawa misalnya, tidak kena tanah dasarnya. Airnya kan tidak keruh, keruh ada apa? Ada lumpur di situ. Airnya tidak perlu Anda saring. Kenapa air payau itu warnanya coklat? Karena tanaman mangrove yang hidup di sana kan menghasilkan daunnya itu kan rotok turun ke bawah. Kemudian dia menghasilkan metabolik sekunder. Salah satunya adalah tanin. Tanin itu warnanya coklat. Jadi dengan adanya serasah atau jatuhan dari daun-daun tersebut ke dalam air, maka tanin itu akan larut dalam air sehingga airnya menjadi berwarna coklat. Kemudian rasa airnya juga agak sedikit sepat. Beda, sepat tahu kan, bukan sepat ikan. Jadi apa tuh di mulut itu rasanya gimana ya? Kalau Anda makan buah kan ada yang manis, ada yang hambar, ada getir-getirnya kayak gitu. Rasanya tuh istilahnya sepat rasanya. Jadi airnya seperti itu. Jadi Anda bedakan karena adanya senyawa yang larut di dalam perairan tersebut yang berasal dari mana? Jatuhan dari daun-daun tumbuhan tersebut. Nah, itu kan tidak Anda pelajari secara khusus di ilmu Anda di biologi. Tapi Anda bisa aplikasikan pelajaran yang Anda dapat. Nah, rawa kan juga rawa. Payau itu lebih dipengaruhi oleh air laut. Nah, kan ada rawa pasang surut dipengaruhi oleh juga air laut. Tapi rawa pasang surut belum tentu airnya secoklat seperti air payau. Ada yang menyebut rawa itu sebagai paya juga, payau. Nah, tapi yang jelas kalau di sana banyak mangrove, karena mangrove itu menghasilkan tanin tersebut, tanin larut dalam air, maka airnya rata-rata akan berwarna coklat. Seperti yang Anda lihat di apa nih, tanaman untuk atap itu apa namanya? Tanaman yang dibuat orang untuk atap, rumbia, tanaman rumbia. Airnya akan berwarna coklat. Nah, sedikit lagi kalau tidak bisa saya lanjut minggu depan dengan PPT ini karena ternyata apa saya share dan terhapus terus. Kenapa? Laptop saya sepertinya bermasalah karena waktu kita juga hampir habis. Jadi minggu depan, jadi kira-kira Anda sudah mendapatkan apa nih namanya, bayangan seperti apa fisiologi tumbuhan. Nah, ini Lana hampir habis baru muncul. Ini akan saya ulang minggu depan ya. Nah, untuk belajar fisiologi tumbuhan, Anda harus memahami morfologi. Walaupun Anda sudah tahu, minggu depan akan saya ulang
Minggu depan kita akan bicara air, tapi akan saya sampaikan ini sedikit. Tadi tidak bisa, sudah hampir mau tutup baru bisa terbuka. Jadi yang namanya organ tumbuhan itu ada shoot, root. Bedanya itu di atas permukaan tanah dengan di bawah permukaan tanah. Nah, Anda harus pahami morfologi seperti apa, anatomi seperti apa, jaringan yang ada di daun apa, yang ada di akar apa, yang ada di batang apa. Kemudian ada jaringan penguat, ada jaringan dasar, kemudian ada nanti di jaringan vaskuler itu ada Anda mengenal xilem, fluem, strukturnya seperti apa. Nah, kemudian jaringan parenkim itu seperti apa, karena kaitannya nanti dengan aliran air dari akar menuju ke daun untuk fotosintesa. Anatomi akar itu seperti apa. Nah, tolong Anda pelajari kembali. Minggu depan saya akan jelaskan ini, di samping saya akan menjelaskan tentang hubungan air dengan tumbuhan. Jadi kalau seperti ini. Nah, kalau masuk biologi, nah ini pertanyaan. Anda kan dapat mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi kewirausahaan itu karena kita orang biologi, manfaatkanlah potensi hewan atau tumbuhan atau mikroorganisme yang bisa menjadi peluang untuk menghasilkan sesuatu bernilai ekonomi. Misalnya kalau kemarin saya ikut webinar di UNAN, ada yang memanfaatkan tanaman anggrek selaku tanaman hias, tapi bernilai ekonomi karena dijadikan komoditas sebagai tanaman hias. Kemudian ada lebah yang tidak bersengat yang di bahasa Indonesia, bahasa sehari-harinya disebut dengan galo-galo. Lebah itu menghasilkan propolis. Anda tahu harga propolis sangat mahal. Nah, kalau lebah kan hanya menghasilkan madu, sedikit propolis. Nah, hewan yang tidak bersengat ini yang mirip dengan lebah ini, dia hidupnya pada tanaman yang menghasilkan resin. Jadi nanti dia menghasilkan getah. Di propolis itu ada getah. Nah, kemudian ada yang tertarik dengan jamur. Bagaimana jamur itu dikomersilkan sehingga bernilai ekonominya lebih tinggi. Kalau jamur dihargai kan cuma 5.000 satu bungkus. Nah, kalau sudah Anda kemas dengan sebaik mungkin, harganya akan lebih mahal. Banyak tumbuhan yang bisa Anda manfaatkan. Jadi kalau sampah, misalnya saya katakan tadi, sampah organik yang paling banyak yang ada di kampus saja misalkan, Anda bisa jadikan sebagai ekoenzim. Nah, cairannya nanti Anda manfaatkan untuk desinfektan, antiseptik, kemudian untuk bahan kosmetik, untuk bahan pengganti sabun, untuk pengganti sampo, kemudian limbah padatnya Anda jadikan sebagai pupuk. Nah, itu bermanfaat. Ekoenzim itu pembuatannya hanya dalam waktu 3 bulan. Harus diperhatikan untuk pembuatan ekoenzim itu adalah tanaman, bagian tanaman yang memang tidak bernilai secara ekonomi kalau dijual. Jadi ibaratnya dia betul-betul sudah limbah. Jadi jangan Anda ambil tanaman yang masih bisa dimanfaatkan bagiannya. Misalnya tanaman kelor saya contohkan ya. Kalau kelor yang sudah jadi sampah enggak apa-apa. Tapi jangan kelornya daun kelor yang segar Anda manfaatkan untuk ekoenzim, karena itu merugikan. Karena metabolik sekundernya sangat banyak pada daun yang segar. Jadi ambil yang betul-betul limbah. Misalnya tanaman sawi kan banyak tuh, kangkung dan lain sebagainya di pasar. Buat ekoenzimnya, olah produknya, tambah jadi apa? Bisa jadi antiseptik, desinfektan, bisa jadi pembersih kamar mandi. Jadi tidak perlu lagi beli Harpic. Anda tidak perlu lagi misalnya nyuci pakai sabun cuci, tidak perlu lagi beli Rinso, bisa pakai itu. Nah, itu kewirausahaan atau entrepreneur yang harus Anda tingkatkan. Nah, itu kan bisa jadi bahan penelitian sekalian PKM. Jadi tidak perlu muluk-muluk, saya ingin, Anda kan baru S1, yang penting tamat 4 tahun, lanjutkan S2, tapi tamatnya harus berkualitas dengan IP yang bagus.
Jadi tidak perlu rumit-rumit lah penelitian itu, butuh 10 juta untuk penelitian. Itu sudah ke skala S2 10 juta. Ya. Jadi itu saran saya karena Anda semester 5. Ada yang mungkin di antara Anda ada yang PA saya, ada yang tidak. Jadi perhatikan yang dimanfaatkan itu apa, kegunaannya apa. Kalau masih bisa digunakan untuk nilai lebih yang lebih tinggi, bukan limbah, jangan dimanfaatkan dulu untuk ekoenzim. Ya, mungkin hari ini cukup. Sudah hampir jam 12. Waktu saya sudah hampir habis. Minggu depan saya sampaikan sedikit tentang apa nih? Ini yang ditanyakan oleh Rijal tadi mungkin ya, yang bisa saya share tambahan untuk Anda. Nah, ini berkaitan dengan jelas produksi dari tanaman. Tadi dikatakan misalnya tanaman ini dengan teknik hibrid dari sel, dengan mengambil gen, jadi ada penyakit. Anda harus memahami fisiologinya dulu. Jadi fisiologi ini bukan sekarang sudah memakai teknologi. Jadi bukan sekadar fisiologi ditanam, diamati, tidak seperti itu lagi. Ini variasi somakonal, misalnya kentang yang dihasilkan supaya lebih renyah. Kentang kan banyak tuh, tapi rasanya ada yang kurang enak, ada yang renyah. Orang buat chip potato itu yang dijual dikomersilkan di supermarket, itu kentangnya sudah teruji dari uji teknik somaklonal. Nah, ada yang sih. Jadi fisiologi juga sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Anda tahu taro yang Anda makan, yang Anda beli satu bungkus misalnya 7.000 atau 8.000, taro itu adalah keladi. Nah, keladi arase. Keladi itu kan tidak berharga, itu dikatakan makanan orang miskin. Sama seperti yang beracun itu, uwi yang beracun, gadung. Nah, itu kalau sudah dipasarkan menjadi keripik, harganya berapa? Nah, jadi meningkatkan nilai ekonomi yang seperti itu. Anda kurangkan kadar sianinnya, seperti apa mekanismenya. Karet bisa dijadikan hanya terbuang, bisa dibuat tempe, bisa dibuat tahu juga. Jadi mungkin itu, mohon maaf jika waktu saya berlebih. Jadi saya sekalian memberikan arahan untuk Anda TA. Bukannya saya mau Anda ikut di fisiologi karena saya orang fisiologi. Tidak. Saya fisiologi ngajar juga fitokimia. Karena fitokimia walaupun saya tidak mengambil arah farmasi, tapi dengan belajar metabolisme, respirasi, kita tahu senyawa kimia itu dihasilkan oleh tumbuhan melalui jalur apa. Jadi misalnya untuk menghasilkan alkaloid, jalurnya ada. Menghasilkan steroid, menghasilkan flavonoid, ada jalur masing-masingnya. Nah, jalur itu yang harus dipahami. Saya mau meningkatkan warna bunga lebih menarik, itu kan flavonoid yang ada pada tumbuhan lebih menarik. Ya, mohon maaf yang bagi yang belum absen di e-learning, saya tidak tutup jam absen, tapi usahakan Anda jangan absen lewat hari. Saya tidak batasi jamnya 40 menit Anda telat, tidak ada saya batasin di situ. Yang penting Anda isi e-learning, kemudian di Google Form tolong dikirim ke saya absennya supaya saya tahu siapa yang hadir atau tidak. Karena ini untuk nilai tambah Anda bagi saya. Terima kasih, sampai di sini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, PPT saya yang tidak muncul. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya bubar ya. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Takut-takut tuh lah. Omong we langsung, Bu, absen nggak bisa ngisi, udah. Cak mana dak karena dipotong ibunya lagi ngomong assalamualaikum.
Langsung Bu, mohon maaf. Aku Ya udah, Pia.